Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aprenegrum dengan NIM 226222126 dan 2 akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi sendiri memiliki pengertian biaya minimum perusahaan yang dapat memproduksi output tertentu atau biaya tertentu dengan memaksimalkan produksi. Produksi juga memiliki fungsi menunjukkan output maksimum yang bisa diproduksi perusahaan dengan kombinasi tertentu dari tabel, grafik, maupun hubungan matematik. Selanjutnya ada bentuk organisasi perusahaan, yaitu satu perusahaan perseorangan, di mana organisasi perusahaan ini terbanyak jumlahnya dalam setiap perekonomian. Contohnya seperti penjual sate, restoran, toko kelontong, dan toko makanan, serta minuman. Keuntungan dari perusahaan perseorangan ini adalah memiliki kebebasan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh pemiliknya. Dua, ada perusahaan perkongsian atau firma. Organisasi perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang ini. Dan firma juga memiliki fungsi menghasilkan barang yang diperlukan oleh konsumen atau pembeli. Tiga, ada perseroan terbatas. Dari segi jumlah produksi dan hasil penjualannya, perseroan terbatas itu bentuk perusahaan yang paling penting. Karena perusahaan ini mengumpulkan modal secara saham dengan bentuk suara berharga dan menjadi seorang pemilik, serta menjualnya kepada masyarakat atau melalui pasar saham. Selanjutnya ada bentuk lain organisasi. Perusahaan itu ada dua, yaitu perusahaan milik negara, di mana yang lebih kita kenal dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sama halnya dengan perseroan, terbatas perbedaannya pemilikan perusahaan adalah milik pemerintah serta perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Contohnya di bidang jasa seperti jasa pos, telekomunikasi, hiburan radio, listrik, air, dan serta beberapa contoh lainnya seperti perusahaan perkebunan, perusahaan bank, perdagangan, perusahaan minyak, dan lain-lain. Dua, ada perusahaan koperasi, di mana perusahaan ini didirikan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi melindungi kepentingan para anggotanya. Ada tiga jenis perusahaan koperasi, yaitu satu, koperasi konsumsi yang menjalankan kegiatan membeli barang kemudian menjualnya. Dua, koperasi produksi yang berusaha agar hasil produksi anggotanya dapat dijual dengan harga tinggi. Tiga, koperasi kredit, yaitu dengan meminjamkan uang kepada para anggota dengan tingkat bunga relatif rendah. Selanjutnya, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan penghasilan dengan cara menyiapkan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian persediaan. Dalam teori ekonomi, analisis yang dibuat tidak membedakan apakah perusahaan itu perusahaan pemerintah atau swasta, dan apakah perusahaan swasta itu berbentuk perusahaan perseorangan atau perkongsian atau perseorangan terbatas. Dalam teori ekonomi, jenis perusahaan dipandang sebagai unit usaha yang mempunyai tujuan mencapai keuntungan yang maksimal, serta tujuan itu dapat menjalankan usaha yang bersamaan dan mengatur penggunaan faktor sehingga usaha memaksimumkan keuntungan yang dapat dicapai dengan cara dari sudut ekonomi dipandang yang paling efisien. Selanjutnya, tujuan perusahaan memaksimumkan keuntungan. Dalam menganalisis kegiatan perusahaan, mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka akan mencapai jumlah yang maksimal. Keuntungan bukan satu-satunya tujuan perusahaan. Ada perusahaan yang menekan kepada volume penjualan, dan ada pula yang memasukkan pertimbangan politik dalam menentukan tingkat produksi yang akan dicapai. Tapi perlu diingat bahwa tujuan yang paling penting dari sebagian perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Cara mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan, misalnya keuntungan atau kerugian itu adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi, di mana keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi biaya produksi dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Ada dua aspek dalam memecahkan persoalan bagaimana komposisi dari faktor produksi yang digunakan masing-masing faktor tersebut, yaitu satu, ada faktor produksi, di mana berhubungan di antara faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya. Di dalam teori ekonomi selalu dimisalkan bahwa tiga faktor produksi, yaitu tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Mereka akan tetap jumlahnya, dan hanya tenaga kerja yang dipandang berubah jumlahnya. Dua, ada peminimum biaya produksi, di mana menentukan faktor produksi yang akan meminimumkan biaya produksi. Produsen perlu memperhatikan besar pembayaran kepada faktor produksi tambahan dan besar
Selanjutnya ada fungsi produksi. Dan fungsi produksi sendiri memiliki rumus Q sama dengan F dalam kurung K, L, R, T tutup kurung. Itu tuh menjelaskan bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, teori produksi dengan satu faktor perubahan, salah satunya hukum hasilan lebih berkurang, di mana faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus bertambah sebanyak 1 unit. Pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Dan ketika mencapai suatu tingkat tertentu, produksi total akan semakin banyak pertambahan. Tapi, sudah mencapai nilai negatif, ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Selanjutnya ada produksi total yang memiliki pengertian jumlah output yang dihasilkan selama periode tertentu, serta ada produksi rata-rata, yaitu produksi secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja, dan produksi marginal, di mana produksi marginal itu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Jadi teori produksi dengan satu faktor perubahan itu setelah menggunakan 3 tenaga kerja itu, yaitu teori produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata, pertambahan tenaga kerja selanjutnya tidak akan menambah produksi total secepat seperti sebelumnya. Keadaan ini menggambarkan kurva MP yang terus-menerus menurun, kurva HP yang mulai berbentuk jemu ke atas, kurva HP akan berat ke atas yang menggambarkan bahwa produksi rata-rata bertambah tinggi. Selanjutnya ada teori produksi dengan 2 faktor perubahan, di mana tingkat produksi akan mengalami perubahan apabila satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja, terus-menerus ditambah faktor produksi dianggap tetap jumlahnya, yaitu tidak dapat diubah lagi. Di sini ada 2 faktornya, yaitu kurva produksi sama atau isoquant, di mana kurva menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan 2 macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan tingkat produksi yang sama. 2 ada garis biaya atau isocost, di mana kurva menunjukkan sejumlah kombinasi input yang dibagi dengan harga berlaku sesuai dengan cost yang tersebut. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya sebutkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.